misal kerja saya sebagai pengajar, kemudian eh, pelanggan saya yang membeli jasa saya kan Anda mahasiswa atau kemudian orang tua Anda. Kemudian untuk melakukan pertukaran jasa saya mengajar ditukar dengan eh, mungkin jasa atau barang yang diproduksi oleh orang tua, kemudian akan sulit kemudian menemukan yang sama-sama dikehendaki. Mungkin orang tua sudah menghendaki saya mengajar Anda, anaknya, tapi kemudian apakah pada saat yang sama saya membutuhkan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang tua, kan? Nah, misal ada yang kemudian, oh pegawai bank, oh iya saya butuh, oh petani saya butuh makanan, tapi kemudian eh, apa? Mungkin ada yang jualan rumah lah. Masalahnya satu rumah itu nggak sebanding dengan ngajar yang cuma 1 semester katakanlah. Nah, kemudian eh, untuk kemudian senilai sebanding dengan rumah, kemudian saya harus mengajar 10 tahun, ya kan nggak mungkin kemudian Anda saya ajar satu orang mahasiswa, saya ajar selama 10 tahun hanya untuk eh, agar kemudian apa pertukarannya itu sebanding antara apa yang dijual oleh orang tua Anda dengan jasa yang saya tawarkan. Nah, hal-hal seperti ini kalau di istilahnya di ekonomi disebut double coincidence of wants ya. Coincidence itu kan terjadi bersama-sama. Jadi kayak sama-sama menginginkan, sama-sama membutuhkan. Bahkan kalau tadi gambarannya seperti rumah dengan ngajar ini, walaupun sama-sama membutuhkan sekalipun, gitu. Saya butuh rumah, orang tua Anda butuh Anda diberikan pelajaran, itu tidak kemudian karena sebanding dan bisa jadi perbandingannya sangat jauh sehingga tidak memungkinkan pertukaran itu terjadi kalau tanpa difasilitasi oleh uang itu. Nah, itu yang kemudian fungsi kenapa dibutuhkan uang gitu. Jadi uang itu lahir secara kebutuhan akan uang. Uang itu dulunya ditemukan tuh ya lahir dari sebuah kebutuhan pertukaran. Ya, nanti cuma dulu belum ada uang kertas, uang koin tuh nanti kita bahas eh, apa saja kemudian evolusi dari uang itu dari yang eh, lahir dari secara alami dari kebutuhan orang di masa dulu. Nah, yang kedua, fungsinya adalah apa yang disebut dengan unit of account atau eh, bisa dikatakan satuan hitung gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan satuan hitung ini adalah kita membutuhkan satu ukuran tertentu untuk menghitung nilai dari segala sesuatu untuk kemudian akhirnya kita bisa menentukan pertukarannya. Ya seperti kalau tadi contoh antara ngajar dengan rumah, kemudian ngajar tiap jamnya dinilai dipakai satuan mata uang itu kemudian berapa ratus ribu katakanlah per jam. Kemudian dibandingkan dengan rumah yang berapa juta, kemudian itu terlihat perbandingan nilainya di situ. Dan itu untuk uh, ya melakukan pertukaran atau jual beli itu. Nah, kalau seandainya tidak ada uang gitu, itu pertukaran akhirnya diukur dengan tadi unit masing-masing barang. Misal uh, ngajar mau beli beras, saya ngajarnya segini, perharganya adalah 1 jam ngajar uh, dengan berapa kilo beras katakanlah uh, kemudian satu kintal beras untuk per jam ngajar misal harganya gitu. Itu baru dengan antara
Jadi harga ngajar saya dalam beras adalah 1 kuintal katakanlah. Kemudian kalau ditukarkan dengan apalagi ya, motor, maka motor adalah harganya adalah, katakanlah 100 jam mengajar gitu, misal. 100 jam mengajar itu adalah harga 1 motor. Nah, itu kan susah kan, akan banyak sekali harganya itu kemudian, dalam bentuk barang lain gitu. Itu kalau nggak ada uang, tapi uang dengan menjadi satuan hitung itu kemudian bisa cukup satu saja ya, semuanya diukur dalam satuan mata uang. Dan biasanya kita cukup memakai salah satu mata uang saja. Dan biasanya di masing-masing negara mereka memakai mata uang yang eh, resmi di negara itu. Kalau di Indonesia ya rupiah, kalau di mana di Amerika ya dolar, di Arab real gitu. Jadi nggak perlu kemudian juga oh harganya berapa kita beli beras harganya sekian katakanlah 11.000 per kilogram kemudian di berapa dolar 1 dolar itu nggak harus seperti itu tapi cukup satu saja kalau mau konversi ya silahkan tapi itu tidak terlalu dibutuhkan kalau konversi ke mata uang lain kan tidak dibutuhkan juga di saat itu kan di tempat membelinya biasanya perlu kebutuhan konversi antar mata uang ya di tempat melakukan pertukaran antar mata uang itu di money changer di bank gitu. Nah, itu di sana baru berbicara soal konversi mata uang nilai tukarnya berapa antar mata uang. Tapi ketika masuk toko sudah satu harga pakai mata uang yang berlaku di negara situ. Gitu. Kalau di Indonesia ya pakai rupiah, begitu ke luar negeri ya pakai mata uang lain. Satuan satuan nilainya sudah lain lagi. Nah, peran yang ketiga itu adalah sebagai alat menyimpan nilai. Gitu. Nah, ini maksudnya apa? Ya, ketika Anda menyimpan apa, memegang uang, uang itu membawa nilai. Misal Anda kerja gitu ya, kita semua ketika bekerja atau menjual sesuatu, maka nilai dari yang kita jual, baik itu bentuknya barang atau jasa, ya bekerja itu kan pada dasarnya jasa juga kan, jasa. Kita menjual jasa tenaga kerja kita. Nah, nilai apa yang dijual yang oleh kita, baik itu barang atau jasa itu dibawa oleh uang itu, sampai dengan kita menemukan yang lain yang ingin dibeli. Nah, yang bisa digunakan untuk menyimpan nilai ini bukan saja uang, segala macam aset gitu ya. Itu yang namanya aset itu ya sebenarnya durable goods itu semua barang yang tahan lama. Karena kita mau menyimpan kalau mau menyimpan nilai, menyimpan kekayaan tentu kita mencari barang yang tahan lama. Nah, jadi bisa jadi bentuknya uang, bisa jadi emas, bisa jadi kemudian saham, bisa jadi kemudian mobil, segala atau rumah, segala macam yang bisa menyimpan nilai kekayaan kita. Nah, kenapa kemudian ada yang pilih uang, ada yang pilih yang lain? Nah, itu kan masing-masing punya keunggulan gitu. Ada keunggulan dan kelemahannya. Jadi kalau misal kita simpan dalam bentuk tabungan, deposito, itu kita dapat return di sana. Kalau di konvensional ya dapat bunga, kalau di bank syariah bisa dapat bagi hasil. Kalau kita simpan dalam bentuk saham dapat dividen. Kalau simpan dalam bentuk mobil paling nggak kita dapat nilai manfaatnya juga bisa menggunakan mobil itu motor, rumah bisa dipakai, bisa juga disewakan, bisa dapat pendapatan. Tapi uang itu kita sebenarnya nggak ada manfaat tambahan dari uang selain sebagai ya penyimpan nilai dan alat pembayaran kayak gitu ya. Tapi uang itu tidak bisa kita nikmati secara langsung.
tidak memberikan pendapatan gitu kan. Jadi tidak punya, nilai sebagai barang konsumtif seperti mobil, motor, rumah gitu, tidak bisa, sebagai tidak bisa memberikan nilai konsumtif, tidak juga bisa memberikan nilai apa, pendapatan tambahan seperti kalau dibelikan apa, saham atau diinvestasikan di mana gitu. Nah, tapi kemudian kenapa masih, eee, banyak orang memilih untuk tetap menyimpan kekayaan dalam bentuk uang? Mungkin tidak 100% ya, macam-macam, ada yang cuma 10% kekayaannya dalam bentuk uang, ada yang, eee, ada yang semuanya bahkan nggak punya aset lain kecuali semua bentuknya uang gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Itu adalah karena sebenarnya tadi kembali ke yang fungsi pertama, karena uang itu punya fungsi sebagai alat pembayaran, dia itu paling mudah digunakan untuk membayar sesuatu. Ketika ingin melakukan konversi kekayaan atau kebutuhan apa, itu uang bisa segera langsung digunakan untuk membayar. Itu yang disebut dengan fitur likuiditas. Jadi liquid itu apa, eee, likuiditas itu kan kayak seberapa liquid kan, seberapa cair gitu, seberapa encer ya. Ibaratnya kalau kita mungkin asalnya itu datangnya dari sesuatu yang cair itu kan sifatnya mudah berubah bentuk gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi karena apa? Artinya dengan memegang kekayaan dengan dalam bentuk uang itu mudah kemudian mengubah bentuk kekayaan itu, mau dibelikan apa bisa, mau dibelikan mobil bisa, motor bisa, ya asal ada uang. Tapi kalau sekarang punya motor, pengen beli kulkas, motornya harus dijual dulu, nunggu kejual dulu, butuh waktu lama, bisa jadi harganya turun, masih banyak, tetek bengek sebelum kemudian bisa digunakan, atau bisa dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain seperti apa, eee, yes, mau kulkas, mau emas, yang lain-lain itu, mau digunakan dijadikan bentuk lain, bentuk aset lain itu sulit gitu. Tapi kalau uang langsung bisa digunakan saat itu juga, itu kemudian, keunggulan kenapa, orang masih memegang kekayaan dalam bentuk uang itu, uang sebagai penyimpan nilai walaupun tidak menghasilkan, eee, pendapatan tambahan dan atau tidak juga menghasilkan, nilai manfaat konsumtif gitu, manfaat yang langsung bisa dirasakan membuat kita, eee, ya mendapatkan kepuasan atau apa dari situ. Mungkin perkecualiannya kayak kalau itu ya, kalau karakter di Donald Bebek itu Paman Gober itu mungkin uangnya bisa menghasilkan manfaat konsumtif langsung, melihat uang udah senang sampai renang-renang gitu di uangnya lah itu beda lagi ya. Mungkin ada orang yang, cukup dengan melihat uang mendapatkan kesenangan sehingga dia menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang, mungkin se ada orang yang seperti itu gitu. Tapi secara umum itu tidak, orang memilih uang karena lebih soal likuiditas. Kemudian dia digunakan untuk melakukan pembayaran, bisa diwujudkan dalam bentuk aset lain, dengan cepat ya. Nah, dan saya tadi kayaknya terlewat satu hal terkait dengan, alat pertukaran itu mengenai kriterianya ya. Jadi kriteria su eee, benda yang bisa digunakan menjadi uang itu biasanya karena memenuhi kriteria-kriteria ini ya. Yang pertama itu adalah ya mudah, terstandarisasi ya, mudah distandarkan. Kalau kemudian kualitasnya beda-beda, apa, ya katakanlah apa ya, ya katanya dulu itu pernah ketika masyarakat primitif itu ada yang menggunakan kerang atau tulang gitu sebagai alat pertukaran. Nah, masalahnya kan
sulit menstandarkan kerangnya ada yang lebih bagus, ada yang jelek, apakah sama nilainya akan sama gitu. Nggak, jadi nanti nggak cuma jumlah kerangnya, tapi nanti dilihat juga besarnya, eee, bagus enggaknya, kan sulat apa, susah, sulit, jadi sulat. Terus, eee, ya tulang juga kayak gitu, gedenya macam-macam. Tapi kemudian kenapa seperti logam-logam seperti emas gitu, perak itu eee, menjadi sangat luas dipakai sebagai uang, itu adalah karena mudah distandarkan, bisa diukur berapa tingkat kemurniannya, walaupun sebenarnya tidak mudah-mudah amat juga, tapi masih memungkinkan gitu loh, untuk distandarkan kan. Beratnya bisa dihitung dengan kemurniannya. Kemudian kriteria yang kedua ya diterima. Yang namanya uang ya harus untuk bisa jadi uang, bisa jadi digunakan untuk membayar ya karena dia diterima oleh banyak orang ya. Jadi kalau ya rupiah laku di sini, tapi kemudian kalau mata uang mungkin dolar masih laku, tapi belum tentu mata uang lain negara yang kita mungkin jarang dengar namanya, misal uangnya Sri Lanka gitu dibawa ke Indonesia ya nggak laku lah, berarti nggak bisa jadi uang di sini. Nah, misal cryptocurrency mungkin laku di orang yang ngerti, tapi coba bawa ke pasar mau di bayar pakai cryptocurrency ya apa itu Mas, kan. Nah, ya berarti belum bisa jadi uang ketika masih belum diterima banyak ya, masih. Kemudian kriteria ketiga itu adalah divisible, apa, mudah untuk dibagi gitu, dibagi-bagi. Karena apa? Eee, ya karena kemudian nilai barang yang mau dibeli kan macam-macam ya. Kalau kemudian susah dibagi, eee, katakanlah misal bayarnya pakai batu gitu, itu kemudian batunya besar, tapi mau bayar barang suatu yang kecil gitu, katakanlah permen, nah mau mecahnya itu susah gitu, mecah yang pas seukuran yang senilai dengan, permennya gitu kan susah. Nah kemudian kenapa biasanya selain emas gitu ketika suatu negara atau suatu wilayah menerima emas sebagai alat pembayaran, biasanya juga butuh yang lain itu selain emas itu. Kalau dulu ya kemudian biasanya selain emas juga ada perak karena emas itu nilainya terlalu tinggi, sulit untuk membayar beli permen, beli kerupuk itu susah kalau pakai emas mau dicongkel seperti apa masih lebih mahal mungkin ya. Apa mau dikikir gitu atau gimana kan susah. Jadi akhirnya cari logam lain yang nilainya lebih rendah, misal perak gitu. Gitu. Bahkan mungkin kalau masih kurang kecil lagi ya cari yang lebih rendah lagi nilainya. Biasa. Kemudian ada juga yang menggunakan tembaga sebagai sebagai alat pembayaran juga untuk membayar yang nilai-nilainya lebih rendah. Kemudian eh, yang berikutnya adalah mudah untuk dibawa. Ya, karena butuh dipakai di tempat di mana-mana gitu itu. Ya kalau susah dibawa ya ini apa nggak praktis. Makanya kemudian kalau tadi berbanding terbalik kalau lagi divisible itu malah nyari yang nilainya mungkin rendah untuk transaksi-transaksi kecil. Kalau dalam rangka untuk mudah dibawa ini emas jadi populer karena jadi bawanya cukup bawa sedikit aja gitu. Kalau bawa mau perlu sesuatu, bisnis di mana perlu nilai yang tinggi, kalau harus bawa perak harus terlalu berat yang harus dibawa. Nah ya, kalau dulu ya pada zaman eee, masih menggunakan logam gitu ya, maksudnya emas, perak segala macam itu biasanya ya seperti alasan yang tadi saya jelaskan barusan itu,
untuk perdagangan internasional biasanya ya medianya itu media pembayarannya emas, karena ya itu mau dibawa ke luar negeri, mau perdagangan dengan jumlah besar gitu, sekali angkut langsung banyak itu ya bayarnya ya harus pakai emas biar nggak berat di ngangkut uangnya malahan gitu. Nah, yang terakhir ya harus kemudian uang itu tidak mudah membusuk gitu. Jadi intinya tidak mudah rusak, bukan rusaknya tidak harus busuk gitu ya. Nah, logam-logam itu juga populer menjadi uang itu karena terutama seperti emas, perak itu karena mereka logam mulia tidak mudah rusak gitu, tidak berkarat gitu kan. Logam biasa gitu kemudian kalau berkarat rusak ya habis berarti uangnya nanti lama rusak hilang kekayaannya kalau kalau berkarat. Heeh. Ya ini alasan-alasan kenapa kemudian ya satu komoditas itu dipilih sebagai uang. Nah, kalau kita lihat kemudian, eee, perkembangan selanjutnya pun uang dalam bentuk kertas, uang elektronik itu semua sebenarnya juga karena memenuhi fungsi-fungsi ini kan. Jadi kayak perkembangannya menjadi uang elektronik itu kan karena dia divisible iya, accepted ya ini perlu upaya promosi untuk mengenalkannya ya. Misal apa yang e-money itu kemudian biar di mana-mana diterima ya harus di dipromosikan ya, jadi biar toko-toko nerima pembayaran pakai e-money. Mungkin ada yang cukup pakai HP, ada yang apa pakai itu yang di-swipe itu, ya gesek itu, mesin EDC-nya itu kemudian ditaruh di toko-toko. Kalau mudah dibawa jelas ya, awet jelas. Jadi evolusinya uang itu sendiri akan semakin lama adalah untuk semakin yang memenuhi fungsi-fungsi ini semakin kalau ketika semakin baik dalam memenuhi apa kriteria ini, itu mereka akan semakin populer ke depannya untuk menjadi uang baru menggantikan uang yang lama. Oke, ya sekarang kita lebih dalam ke apa secara perkembangan uangnya. Sebenarnya saya tadi sudah menyampaikan apa sambil menjelaskan yang lain-lain seperti fungsi uang itu sudah saya sebutkan juga perkembangannya kan. Pertama dari yang uang komoditas yang bentuknya apa eh, ya benda yang kenapa disebut komoditas karena uang itu sendiri sebenarnya laku ketika eh, dijual belikan sendiri juga. Jadi ya seperti emas itu kan dibutuhkan untuk hal lain selain untuk bayar selain sebagai uang, sebagai alat pembayaran, dia juga laku dijual sebagai bahan untuk membuat perhiasan. Nah, uang komoditas ini biasanya tadi akhirnya itu yang disebut dengan uang yang memiliki nilai intrinsik gitu. Nilai intrinsik itu nilai nilai uang itu sendiri ketika dia digunakan atau ya jual belikan gitu ya. Jadi selain sebagai alat pembayaran itu ada sendiri nilainya. Nah, ini bentuknya macam-macam. Memang yang cukup lama dan diterapkan di banyak tempat tuh yang tadi yang seperti emas, perak, kayak gitu. Tapi di masa-masa awalnya gitu, oh ya tadi saya menjanjikan akan menjelaskan soal apa, bagaimana itu awal mula uang itu ya apa, eee, se selain emas dan perak itu macam-macam yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran selama, tadi itu diterima, dia punya nilai gitu di masa dulu yang dibutuhkan malah yang uang-uang yang punya nilai jadi ada yang menjadikan katakanlah tembakau gitu di ini.
Jadi itu malah, ada ceritanya itu kalau di kamp tahanan perang dunia itu mereka melakukan, transaksi di antara para tahanan, semestinya kan mereka nggak bisa gitu ya, mereka nggak bawa uang kan ke dalam tahanan. Lalu kemudian cara mereka bertransaksi antara mereka melakukan jual beli itu dengan mereka punya uang sendiri yang adalah tembakau atau kemudian cerutu gitu yang karena itu dianggap semuanya diterima oleh semuanya, terstandarisasi, macam-macam itu tadi kriterianya, itu kemudian itu digunakan sebagai uang di antara mereka. Kalau di sebelumnya lagi di masa eh, apa primitif itu, eh, sorry, di masa primitif itu ya kemudian komoditas-komoditas yang ada di sekitar saat itu ya seperti yang tadi yang saya sebutkan ada kerang, tulang itu eh, juga digunakan. Mungkin saat itu eh, ya belum mungkin memang saat itu belum ada tambang gitu ya, belum ditemukan emas apa itu kan tambangnya susah. Nah, yang saat itu memang yang memenuhi kriteria mudah awet, kemudian itu ya relatif terstandar mungkin yang kerang itu. Tapi eh, ya awalnya dari kebutuhan untuk melakukan pertukaran itu karena komoditas sudah semakin kompleks, ketika perekonomian berkembang semakin kompleks, butuh alat pertukaran. Nah, saya dengar itu kalau apa di beberapa masyarakat tradisional pun sampai sekarang masih eh, juga menggunakan selain uang. Di Artinya ada uang selain uang yang rupiah gitu ya. Jadi ada di luar Jawa gitu ada pasar yang kemudian membayarnya dengan menggunakan ikan. Ada juga yang kemudian eh, tapi mungkin untuk transaksi yang nilainya besar ya, ada yang bayarnya pakai babi gitu. Nah, yaitu eh, contoh-contoh kemudian uang komoditas selain kemudian yang berupa logam. Oke, lalu eh, perkembangannya kemudian menjadi apa yang disebut dengan uang fiat. Ya. Uang fiat itu disebut uang fiat karena dia sifatnya kepercayaan, karena kita percaya uang itu memang bisa digunakan untuk membayar, walaupun tidak punya nilai intrinsik. Tidak, seperti uang kertas itu, kertasnya sendiri itu kan nggak bernilai. Uang kertas 50.000 kertasnya bukan harga kertasnya 50.000 tapi karena ada angka yang tertera di situ 50.000 dan semuanya menerima bahwa itu memang senilai 50.000. Nah, bagaimana sejarahnya kenapa uh, uang seperti ini bisa muncul? Itu karena uh, awalnya dulu itu adalah sebenarnya masih karena kebutuhan orang akan kepraktisan ya, akan mudah dibawa. Maka pada masa dulu itu orang kemudian menyimpan kepada ada yang menyebutkan ya memang kepada bank gitu, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa kalau di bukunya Profesor Abdul Ghaffar itu eh, orang awalnya menyimpannya kepada ini pengrajin emas, goldsmith. Jadi goldsmith itu yang pengrajin emas itu malah mereka itu yang sebenarnya biasanya mencetak dari emas dicetak menjadi koin koin uang yang terstandar lah. Ada saat itu kemudian eh, orang kemudian memilih untuk tidak membawa uang emasnya, tapi kemudian dititipkan di situ, tapi kemudian ada eh, ada catatan bahwa berapa banyak koin emas yang disimpan oleh mereka di goldsmith itu.
Kalau untuk versi bank, maka kemudian ya seperti simpanan itu, banknya kemudian menerbitkan, eee, ya berapa nilai deposit yang disimpan di situ, berapa uang emas yang didepositkan di situ. Nah, kemudian orang yang menyimpan tidak lagi butuh untuk, eee, mengambil uang emas itu dari simpanannya untuk membayar, tapi mereka cukup membayar dengan sertifikat atau apapun itu, kertas yang menyatakan berapa nilai yang disimpan itu yang digunakan untuk membayar. Nah, lama-lama akhirnya ya diterima itu, jadi malah kemudian transaksi banyak yang cukup menggunakan, eee, kertas yang menyatakan nilainya seberapa itu. Nah, lama-lama, eee, ini menjadi ketika semakin marak, maka negara pun juga melakukan hal seperti itu gitu, bahwa, mereka menerbitkan, eee, apa, ya kertas yang berisikan nilai itu macam-macam ya sejarahnya ya. Yang menyebutkan tuh sebenarnya awalnya utang, pemerintah berutang pada masyarakat gitu, semacam kayak obligasi, apa, surat utang pemerintah itu, eee, minjam masyarakat, tapi kemudian surat utang pemerintah itu ya tadi bisa digunakan sebagai alat pembayaran juga gitu. Sebelum akhirnya lama-lama bahkan tidak diperlukan sama sekali koin emas, apa, eee, karena uang kertas itu sudah dianggap sama, sudah mewakili. Dan awalnya dulu kalau itu pegang surat itu bisa kemudian ditukarkan, kapan-kapan kepengen mengambil uang emas yang disimpan bisa. Nah, tapi itu ada ceritanya gitu, kemudian biasanya ketika itu terjadi yang menerbitkan surat utang itu pemerintah, utang itu kan memang digunakan, koin emasnya ketika mereka berutang kepada masyarakat, emasnya itu digunakan untuk hal lain, misal untuk biasanya utang itu terjadi banyak ketika ada perang itu, untuk biaya perang. Jadi untuk bayar, eee, apa, tentara atau beli peralatan tuh mereka pakai, koin emas yang dipinjam dari masyarakat. Nah, suatu saat mereka tidak mampu untuk membayar utang mereka kepada masyarakat, terus ya udah mereka stop, apa, tidak bisa, kami tidak menerima lagi menukarkan antara, apa, yang surat utang tadi dengan koin emas gitu. Ya entah itu emas atau perak, apapun yang, tadinya yang uang logam yang dipakai di negara itu. Nah, sudah tidak bisa lagi ditukarkan, tapi karena orang sudah terbiasa menggunakan, surat utang itu sebagai alat pembayaran, ya itu lama-lama evaluasinya itulah yang menjadi uang, ya. Akhirnya ter itu menjadi cikal bakal uang kertas. Itu banyak di banyak tempat prosesnya, evolusinya dari, eee, uang yang logam menjadi uang kertas itu seperti itu. Awalnya dari semacam surat utang atau tanda penyimpanan, tapi lama-lama akhirnya jadi, yang utama, jadi uang yang utama. Nah, ini ya mungkin ke depannya akan seperti itu juga. Awalnya dari cek ini sebenarnya ya hampir sama sejarahnya kayak yang awal-awal itu. Cuma sekarang kalau cek malah uangnya sebenarnya sudah uang kertas, disimpan di bank, bank, eee, ya menerbitkan cek yang bisa kita tulis berapapun yang ingin kita bayarkan ya. Kalau dulu uangnya uang logam disimpan, terus ada kertas yang itu untuk jadi satu itu tanda bukti simpanan itu fungsinya kayak cek sekarang. Tapi kalau cek sekarang yang disimpan sama uang kertas juga sebenarnya. Tapi intinya sama-sama demi kepraktisan biar nggak terlalu banyak bawa uang, eee, alat apa, bank itu bisa kemudian menerbitkan alat pembayaran alternatif. Kemudian uang-uang elektronik juga sejarahnya ya kayak gitu juga. Lalu, eee, ya hampir sama lah ya, kemudian apa, semua jenis e-money itu, apa
arahnya akan ke sana juga. Mungkin lama-lama ya uang kertas, uang logam itu sudah menghilang semua, cukup digantikan dengan electronic money mungkin ke depannya. Cukup, jadi semua cukup dengan saldo-saldo yang bisa kita cek di aplikasi, di website gitu, itu sudah mewakili uang. Kita nggak perlu lagi bawa uang kertas maupun uang logam ke depannya. Nah, ini adalah pengukuran uang, jumlah uang yang dikenal di dalam studi ekonomi. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa di ilmu ekonomi itu yang dinamakan uang bukan saja yang berupa uang kertas, uang logam yang diterbitkan oleh pemerintah, tapi segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, atau kemudian yang bisa dengan mudah dikonversi menjadi alat pembayaran, dikonversi dengan uang biasa, maka kemudian ada berbagai alternatif pengukuran. Jadi ini pertama saya jelaskan dulu apa yang disebut dengan ini, M0, M1, M2, M3 ini. M0 ini adalah uang yang diterbitkan pemerintah itu yang berupa, kalau di bahasa Indonesia disebut dengan uang kartal. Yang kertas maupun logam yang diterbitkan pemerintah itu adalah disebut dengan M0 atau uang inti. Nah, uang inti itu ada dua. Yang pertama yang beredar, uang kartal yang beredar. Yang kedua adalah uang kartal yang disimpan oleh bank di brankas mereka, baik itu di brankas mereka ataupun disimpan di Bank Indonesia. Jadi bank-bank komersial itu BCA, BRI segala macam itu mereka punya semacam simpanan di Bank Indonesia. Kalau untuk menaruh simpanan di sana ya bank-bank tersebut harus menyetor uang kartal, ya baik logam maupun kertas itu. Nah, fungsinya apa? Mengapa mereka punya tabungan di Bank Indonesia? Itu adalah digunakan nanti untuk melakukan settlement, atau disebut juga clearing gitu. Kalau di Indonesia disebutnya clearing. Clearing di Indonesia itu ditulisnya persis seperti bunyinya KLI, RING, tapi sebenarnya ya dari kata clearing bahasa Inggris, yang artinya ya bikin clear gitu. Itu untuk, jadi ketika ada orang mentransfer dari BCA ke BRI 100.000, tapi dari BRI juga ada transfer ke BCA 50.000. Nah, artinya BRI itu mestinya dapat 100.000 dari BCA, sementara BCA mestinya dapat 50.000 dari BRI. Nah, nanti itu nggak perlu benar-benar satu persatu ngasih uang BCA berarti harus ngasih 100.000 ke BRI, BRI ngasih 50.000 balik, itu nggak harus gitu. Tapi cukup kemudian melakukan settlement atau clearing di selisihnya. Jadi, karena selisihnya 50.000 berarti BCA cukup bayar ke BRI 50.000 saja. Jadi cukup satu kali transaksi saja. Jadi mungkin nggak cuma 2 orang, mungkin ada ratusan, ribuan transaksi transfer dari satu bank ke bank yang lain. Itu antar satu bank dengan bank yang lain itu cuma cukup membayar selisihnya. Siapapun yang harus membayar lebih banyak, dia harus membayar selisihnya. Itu yang digunakan dalam rangka mentransfer itu, nanti transfernya dari tabungan bank itu yang disimpan di Bank Indonesia itu. Jadi saldonya BCA, kalau seperti transaksi tadi itu, saldonya BCA di Bank Indonesia itu nanti akan ditransfer sebesar 50.000 ke saldonya BRI, gitu, yang di Bank Indonesia juga. Nah, saldo bank-bank di
saldo bank-bank komersial di Bank Indonesia itu masih terhitung sebagai, uang inti juga. Karena pada dasarnya mereka juga masih uang yang diterbitkan pemerintah, cuma disimpan kembali di, Bank Indonesia itu dalam rangka untuk keperluan melakukan clearing antar bank itu. Itu yang disebut dengan M0. Semua uang atau uang inti itu semua yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, baik yang beredar di masyarakat, yang tersimpan di brankasnya bank, ataupun yang, disimpan di Bank Indonesia. Nah, yang kemudian yang disebut dengan M1 itu ini adalah perluasannya. Jadi selain, uang yang terbitan pemerintah itu juga dengan, tabungan giro itu, checking account. Eee, ini sebenarnya cara pengukuran ini lebih pas untuk case di negara lain ya, terutama kalau seperti di Amerika itu, jenis tabungan yang mudah untuk digunakan transaksi, bisa dikeluarkan debit card, itu memang yang, checking account ini. Karena mereka sangat mudah digunakan untuk membayar, maka hampir kayak udah kayak uang itu sendiri, walaupun itu ditabung, tapi hampir seperti orang pegang uang gitu. Jadi cuma bentuknya lain saja. Nah, ini agak beda sebenarnya kalau dengan Indonesia. Di Indonesia jarang orang punya tabungan giro itu hanya, eee, apa, ya mungkin orang yang punya bisnis besar, mereka butuh menulis cek gitu. Di sana, kalau di negara lain, kayak di Amerika itu ya checking account ya juga bisa juga, ada cek juga, tapi juga ada debit card. Nah, kalau kayak di Amerika itu, kalau untuk tabungan yang disebut saving account, bukan, kalau di sini checking account tabungan giro, tabungan yang biasa itu checking checking account, tabungan yang biasa itu savings account, itu nggak bisa mengeluarkan cek nggak bisa, debit card nggak ada. Jadi kalau udah savings, namanya savings account atau tabungan kalau terjemahannya di sini, itu kalau di Amerika itu ya nggak bisa digunakan untuk membayar. Tapi kenapa kemudian nanti dia masuk di M2 saving deposit itu, saving account itu masuk di M2 karena tabungan itu biasanya terus bisa digunakan untuk menutupi, namanya apa, kayak, jadi kayak cek itu kan bisa jadi entah sengaja atau tidak, itu yang dituliskan di cek itu lebih besar daripada nilai uang yang tersimpan di checking account-nya itu. Jadi di checking account cuma 1 juta tapi nulis cek 2 juta ya. Nah, kalau hal ini terjadi, itu biasanya nanti kena denda itu sama sama banknya. Tapi itu bisa kemudian ada cara untuk, mencegah denda terjadi itu dengan kalau misal orang yang punya checking account ini juga punya saving account, kemudian memberikan izin bahwa jika ada terjadi semacam penarikan over gitu ya, atau nulis ya gitu yang nulis cek lebih besar daripada yang tersimpan di checking account, itu uangnya bisa diambil dari savings account, diambil dari tabungan. Nah, makanya kemudian tabungan itu masih bisa masuk M2 karena dia juga masih memfasilitasi pembayaran. Nah, kalau di Indonesia emang agak beda ya. Mungkin di Indonesia malah seharusnya yang masuk M1 itu yang tabungan. Karena justru orang transaksi lebih banyak pakai kartu debit, pakai HTM itu malah justru yang tabungan, yang saving account. Sementara yang tabungan giro malah lebih sedikit orang yang pakai giro di Indonesia. Nah, kalau M3 ini sudah masuk termasuk time deposit. Time deposit itu ya di Indonesia yang disebut dengan deposito itu ya time deposit karena disebut time deposit karena jangka waktunya tertentu. Sebelum jangka waktu itu terlampaui, kalau belum sampai apa namanya, waktu apa itu, ya pokoknya sampai dengan ini ya,
batas waktunya gitu. Kalau deposito 6 bulan ya berarti kalau sebelum 6 bulan ya belum boleh ditarik. Kalau sampai perlu menarik mungkin ada yang membolehkan tapi akan kena denda. Kalau tabungan kan masih bisa ditarik sewaktu-waktu gitu. Cuma nggak semudah seperti checking account kalau di luar negeri itu checking tidak semudah ketika checking account bisa menggunakan cek atau ATM atau debit card. Kalau di Indonesia ya tadi apa tabungannya malah lebih mudah digunakan sebenarnya. Ya kalau deposito tetap sulit untuk ditarik digunakan. Tapi kan tadi masih bisa ditarik tapi terkena denda sehingga secara tidak langsung itu seperti ya ketika dibutuhkan masih bisa juga digunakan untuk membayar. Makanya kemudian itu masih masuk ke dalam M3. Jadi semakin besar itu angka M-nya dari 0, 1, 2, 3 itu eh, likuiditasnya apa tingkat likuiditasnya berbeda. Yang paling liquid adalah uang pemerintah. Berikutnya yang berupa checking account atau ya apapun yang bentuk tabungan yang masih sangat mudah untuk digunakan membayar. Kemudian berikutnya yang agak sulit digunakan untuk membayar ya seperti deposito itu. Itu ya gambarannya. Tapi kenapa sih harus dibuat kayak gini? Kenapa M0, M1, M2, M3 ini nanti hubungannya mungkin nggak sekarang ya, tapi ini sekedar mengenal dulu istilahnya, tapi nanti pada saat analisis eh, apa hubungan antara stok uang dengan variabel-variabel yang lain, misal dengan tingkat inflasi, dengan tingkat bunga gitu kalau yang di ekonomi konvensional ataupun nanti bisa jadi tingkat bagi hasil gitu gitu eh, kita akan butuh definisi ya alternatif definisi dari uang gitu. Kenapa? Karena misal hubungannya dengan inflasi ini yang cocok diukur itu yang dicari hubungannya dengan inflasi itu yang hanya uang yang diterbitkan pemerintah atau termasuk uang-uang jenis uang yang lain seperti checking account itu seperti tabungan atau giro ya. Mana yang lebih ini karena jumlah M1 itu akan lebih besar daripada M0. Jumlah M2 akan lebih besar di M1 karena kan semakin banyak jenis tabungan yang ikut dimasukkan ke dalam definisi itu. Jadi kadang-kadang kenapa seperti itu? Karena kenapa perlu alternatif definisi jumlah uang itu karena bisa jadi suatu saat gitu. eh, Mungkin uangnya nggak berubah jumlah uang dari pemerintah, uang inti itu tidak berubah, tapi kok terjadi inflasi? Oh ternyata itu terjadi karena ter, eh, uang yang berupa simpanan di perbankan itu jumlahnya membesar. Kenapa itu bisa terjadi? Itu nanti di pertemuan berikutnya tentang penawaran uang itu akan lebih lanjut lagi itu terkait dengan money creation, dengan penciptaan uang oleh perbankan. Kemudian walaupun tidak ada penambahan uang dalam pemerintah sekalipun, kalau kemudian ada penggandaan uang karena bank memberikan kredit lebih banyak, itu nanti akan yang membuat uang semakin banyak dan bisa jadi orang semakin banyak berbelanja dan akhirnya membuat harga meningkat. Gitu. Nah, itu akan bisa menjelaskan atau sebaliknya, apa yang terjadi seperti di Amerika Serikat pada masa krisis keuangan global tahun 2008 itu ada yang istilahnya quantitative easing. Efeknya itu adalah kalau kita melihat angka M0 di Amerika Serikat, itu uang intinya itu bertambah luar biasa, berapa kali lipat gitu. Itu karena kebijakan kuantitatif easing itu dalam rangka menjaga tingkat bunga tetap rendah gitu. Untuk jadi stimulus untuk ekonomi. Ini nanti pembahasannya akan lebih lanjutnya masih nanti lagi masih pertemuan berapa gitu nanti tentang salah satunya tentang transmisi kebijakan moneter. Tapi intinya adalah ternyata walaupun M0 itu meningkat sangat luar biasa peningkatannya, tapi inflasinya nggak berubah gitu, tapi masih saja inflasi rendah malah cenderung deflasi. Nah, dan kenapa itu terjadi? Itu ternyata bisa dilihat dari ukuran
pengukuran uang yang lain, yang M1, M2, ternyata walaupun M0-nya berubah sangat besar, tapi M1 dan M2 relatif tetap gitu. Perubahannya tidak sebanyak seperti M0. Sehingga kemudian, oh, ya itu akhirnya kita bisa dapat penjelasan alternatif gitu. Oh, ini walaupun M0 meningkat tapi inflasi tidak bergerak karena M1 dan M2 tidak ikut membesar. Oke, ada gambaran ya kenapa ngapain sih ngapalin M0, M1, M2. Sebenarnya ya nggak harus dihafalin tadi kalau logikanya dapat, oh intinya semakin banyak jenis tabungan yang di apa diakui juga atau bisa jadi alternatif ukuran uang itu karena tadi bisa digunakan juga untuk membayar tapi tidak seliquid ukuran M yang lebih rendah itu ya, ukuran M0. Jelas ya, kalau ada yang tidak jelas silakan nanya. Intinya tadi kalau M0 tadi uang inti ya. Uang inti itu adalah uang yang diterbitkan pemerintah. Bentuknya kertas, logam, bisa jadi itu beredar di tangan masyarakat, orang dipakai oleh masyarakat atau tersimpan. Tersimpannya bisa masyarakat pun bisa menyimpan kan, bisa bisa adanya nabung di celengan, bisa tersimpan ya di berangkasnya perbankan, bisa juga disimpan seoleh bank, disimpan di Bank Indonesia untuk melakukan transaksi antar mereka. Transaksi antar mereka apa? Terutama yang untuk melakukan apa yang namanya clearing. Ketika ada transfer antar bank, itu mereka jadi transfer orang yang transfer sebenarnya orang kan, orang transfer BCA ke BRI 100.000, BRI ke BCA 50.000. Nah, kemudian selisihnya uang itu tidak benar-benar dikirim tiap transaksi, tapi hanya totalnya berapa yang harus dibayarkan BCA ke BRI dengan berapa yang harus dibayarkan dari BRI ke BCA, selisihnya berapa, lah itu yang ditransfer dari yang eh, yang kewajiban membayarnya lebih banyak. Gitu. Nah itu transfer itu dilakukan, itu bukan dengan cara ngirim uang dari satu bank ke bank yang lain secara fisik, tapi mereka cukup mengirimkan uang yang dalam bentuk saldo mereka di BI. Saldonya BCA di Bank Indonesia berapa, saldonya BRI di Bank Indonesia berapa. Nah, itu kemudian mereka saling mentransfer saldo tergantung dari selisih kewajiban pembayaran di antara mereka. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan M0 ya. Sorry, sebenarnya malah agak berkepanjangan di M0. Jadi sebenarnya yang ditanyakan M1, M2, M3. Tapi itu menggambarkan uang yang paling liquid gitu. Karena memang itu diterima. Nah, definisi yang lain M1, M2, M3 itu adalah menggambarkan bentuk-bentuk lain selain uang inti, itu aset-aset lain yang fungsinya hampir sama dengan uang inti. Jadi yang bisa digunakan juga sebagai alat pembayaran. Mulai dari yang paling mudah digunakan untuk alat pembayaran itu adalah M1, itu adalah bentuknya adalah jenis tabungan yang bisa digunakan membayar, baik karena dia bisa mungkin pakai ATM, bisa karena dia punya debit card, atau bahkan bisa karena dia punya cek gitu, bisa menggunakan cek untuk membayar yang nanti diambilkan dari tabungannya itu. Nah, kalau ini kan Frederick Miskin kan profesor di Amerika. Nah, kalau di Amerika tabungan yang sangat mudah digunakan untuk membayar itu adalah yang bentuknya checking account. Kalau di Indonesia itu namanya tabungan giro. Cuma tadi saya sebutkan bahwa di Indonesia sebenarnya agak beda karena di sini malah orang lebih banyak tabungan yang lebih banyak digunakan untuk pembayar itu sebenarnya malah malah yang namanya tabungan bukan giro, tabungan biasa. Nah itu beda kalau di Amerika tabungan biasa, di Amerika namanya savings account itu malah nggak mudah digunakan untuk membayar. Jadi ya, tapi kalau misalnya ini kalau menjelaskan secara definisi buku ini yang menggunakan konteks Amerika ya M apa yang M1 itu yang checking account, M2 yang
savings account. Tapi bukan sekedar jadi ketika naik gitu ya dari M0 ke M1 itu eee, bukan cuma checking account itu aja, itu yang namanya M1 itu adalah M0 plus checking account, gitu ya. Jadi kalau dilihat ini M1 adalah currency, currency itu yang M0 tadi, kan uang yang diterbitkan pemerintah plus yang lain-lain yang mudah digunakan untuk membayar seperti demand deposit. Demand deposit itu ya checking account tadi, tabungan giro, ya kan, atau checkable deposit. Begitu M2, M2 itu adalah M1 ditambah tabungan yang lain, saving deposit, time deposit yang cuma nilainya kecil. Nah, kemudian malah kalau di Amerika orang mungkin udah banyak yang punya reksadana. Ya. Nah, ini yang money market mutual fund shares ini. Jadi kalau makanya ketika nanti di Indonesia ini nanti perlu dikonsultasikan itu ketika mau menerapkan definisi ini yang di Indonesia yang lebih tepat apa yang masuk M1, apa yang masuk M2. Mungkin nanti lihat di definisinya Bank Indonesia ya atau penelitian-penelitian moneter di Indonesia biasanya apa yang dimasukkan ke dalam M1, M2 karena bisa jadi berbeda dengan M1 dan M2 di Amerika Serikat itu. Nanti M3 kembali lagi M2 ditambah ini. Jadi M1 pasti akan lebih besar daripada M0 karena M1 itu adalah M0 plus checking account plus demand deposit. Sementara M2 pasti akan lebih besar daripada M1 karena M2 itu adalah M1 plus time deposit plus savings deposit gitu. M3 lebih besar lagi daripada M2 karena dia adalah M2 plus yang lain-lain tadi.